Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Terus Channel. Buat teman-teman semuanya, apa kabarnya sahabat pioneers dimanapun anda berada? Salam sehat selalu buat anda, salam bahagia dan salam kaya rame-rame, salam petir, jeder jeder jeder. Nah, di video kali ini eh saya akan bahas Pi Network kembali terkait dengan kabar-kabar berita yang sangat menggembirakan dan juga menghebohkan dunia jagat maya, khususnya di Indonesia. Ya, teman-teman ya, beberapa hari kita nggak bahas Pi Network dan juga saya tidak membuat konten ya, karena kesibukan waktu juga. Dan di video kali ini saya akan bahas lagi terkait dengan Pi Network. Apa beritanya hari ini? Yaitu terkait dengan kabar-kabar yang sangat meresahkan ya. Ini perlu eh, kita bahas ya teman-teman. Ini perlu kita bahas bahwasannya dalam dunia Pi Network khususnya ya, yaitu Pi Network sendiri, di mana saat ini itu adalah di fase enclosed network atau mainnet tertutup guys. Di mana mainnet tertutup ini itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui ya, larangan ataupun yang diperbolehkan dalam komunitas Pi Network itu sendiri. Yang pertama ini disampaikan dari core team ya, yaitu kita di fase enclosed network ini atau mainnet tertutup ini, kita itu diperbolehkan untuk melakukan yang namanya peer to peer. Di mana peer to peer ini ya semacam transaksi secara peer to peer, artinya antara satu dan satunya lagi. Artinya komunitas sesama komunitas saja guys ya. Sebatas komunitas Pi Network ini boleh bertransaksi, artinya boleh mengirim antara si A dan si B ini boleh bertransaksi menggunakan koin Pi mereka, tentunya dalam hal ini yang sudah ditransfer saldonya ke available balance. Nah, ini boleh ditukar dengan barang dan jasa, peer to peer, atau istilah bahasa di Indonesia ya barter lah ya. Nah, itu diperbolehkan. Itu di fase enclosed network ini ya teman-teman, hanya sebatas peer to peer. Itu pun dengan kesepakatan kalau mereka memang benar-benar menyetujui ya berapa harganya dan lain sebagainya, itu ada kesepakatan lah, itu tanda kutip ya. Nah teman-teman, itu boleh kalau kita melakukan transaksi peer to peer, itu boleh-boleh aja. Kemudian di istilah Pi Network ini ada yang unik beda dengan yang lain teman-teman, yaitu ada namanya open network atau mainnet terbuka. Berbeda dengan sejarah Bitcoin ataupun Ethereum ya. Kalau sejarah Bitcoin dan Ethereum pada umumnya kripto itu ya nggak ada yang namanya open network. Mainnet ya mainnet aja gitu kan. Adanya mainnet, testnet dan kemudian mainnet. Kalau di Pi Network ini ada testnet, ada enclosed network, ada open network ya, ataupun mainnet terbuka. Nah, di fase-fase open network ini belum guys ya. Di fase-fase open network ini belum. Artinya di fase open network ini kan kita belum mengalami fase itu gitu ya. Artinya belum open mainnet, hanya sebatas enclosed network. Sebetulnya mainnet secara global sudah ya teman-teman. Artinya secara keseluruhan ya kita sekarang sudah mainnet, cuman masih dibatasi. Artinya masih enclosed network. Sebetulnya Pi Network sudah mainnet tapi masih sebatas enclosed network gitu ya. Nah, teman-teman, ini perlu kita pahami. Di fase enclosed network ini tidak diperbolehkan untuk menukarkan yang namanya uang fiat. Artinya Pi Network ditukar dengan Bitcoin, Pi Network ditukar ke rupiah, Pi Network ditukar dengan mata uang yang lain, ini belum bisa. Artinya masih dibatasi oleh firewall. Di mana firewall ini masih dibatasi lah ya. Nah, kemudian nanti di fase open network itu akan dicabut firewall itu. Oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan ya untuk melakukan transaksi dengan mata uang yang lain, hanya sebatas di jaringan Pi Network itu pun secara peer to peer. Nah, ini yang salah kaprah dalam memahami mainnet atau open mainnet di khususnya di komunitas Pi Network. Ini sangat ini sangat saya risihkan ataupun sangat disayangkan ada bahasa-bahasa open mainnet mandiri. Ya, saya baru dengar, saya risih dengarnya ya. Ini perlu kita garis bawahi. Tanda kutip ya, saya nggak mengatakan sebuah komunitas itu ataupun oknum itu ya, teman-teman. Nah, apapun mereknya, apapun komunitasnya, jangan sampai kita ini disesatkan dengan informasi-informasi yang namanya open mainnet mandiri. Nggak ada guys ya, nggak ada open mainnet mandiri itu nggak ada. Apalagi kalau kita mulai di Indonesia.
Karena ada salah satu oknum komunitas ini sangat disayangkan ya. Menurut saya itu di acara kopdar besar-besaran gitu ya, itu dia mengatakan open minded itu kita harus mulai dari Indonesia untuk bisa jadi panutan seluruh pionir yang ada di dunia. Ini sangat disayangkan menurut saya ya, karena ini bisa menjadi apa ya, semacam kabar halu lah ya, ataupun yang memicu yang namanya hanya sebatas angin surga guys ya. Nah jadi di Pi Network ini nggak ada yang namanya open minded mandiri guys. Ketentuan open minded itu core team yang menentukan ya. Komunitas tuh nggak ada hak untuk menentukan yang namanya open minded mandiri. Nah ini sangat disayangkan karena project sebesar ini itu digunakan, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dia ikut dalam bagian daripada Pi Network. Ini sangat disayangkan, yang nanti akan menjadi masalah ketika nanti bahasa-bahasa open minded mandiri ini sebetulnya itu ya, kata lain adalah peer to peer lah ya. Nah jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa di Pi Network ini ada yang namanya enclosed network, ada yang namanya open minded atau open network. Nah di enclosed network kita boleh peer to peer, boleh transaksi ya, tapi kalau kita open minded mandiri itu nggak ada guys ya. Itu bullshit, itu yang namanya pembodohan publik menurut saya. Ini sangat disayangkan menurut saya. Yang dikhawatirkan nanti ketika ada bahasa open minded mandiri, mereka akan secara liar melakukan transaksi yang dimana itu adalah tidak dianjurkan oleh core team ya. Itu akan mengalami kerugian bagi komunitas Pi Network khususnya di Indonesia ya teman-teman. Ya mungkin segitu dulu ya untuk informasinya, pembahasan kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya terkait dengan berita-berita yang tidak relevan menurut saya teman-teman ya. Inilah saya kenapa angkat bicara dalam sesi video kali ini, karena ini sangat penting bagi saya. Ini untuk keberlangsungan komunitas secara baik ya, supaya kita tidak ada yang namanya berita-berita yang apa menurut saya tidak pas ya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya informasinya video kali ini. Terima kasih udah menonton video ini. Itulah tanggapan saya kenapa saya bahas dengan video kali ini ya. Karena memang di Pi Network itu tidak ada istilah yang namanya open minded mandiri. Semoga kalian paham dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.